Sesuai dugaan Judika, Reina goyah oleh hal terakhir yang diucapkan Judika. Apabila diberi kesempatan, dia pasti akan memilih untuk menangani si Tiara itu sendiri. Di sisi lain, Tiara tidak tahu apa-apa mengenai hal ini semua. Dan setelah kepergian Niko, dia mengisi hari-harinya dengan begitu padat sampai pada titik di mana dia meminta cuti beberapa hari agar dapat latihan lebih efektif bersama teman dalam grup musiknya. Suatu sore saat yang lain sedang beristirahat, Mona datang menemui Tiara. Mona langsung duduk di sebelah Tiara dan bertanya, "Tiara, sepupu saya ingin tahu, apakah kamu masih suka tampil di restoran?" Tiara tidak langsung menjawab. Sebenarnya dia juga masih mempertimbangkan apakah akan melanjutkan penampilan musiknya di restoran. Namun di sisi lain dia sudah tidak punya waktu untuk itu. "Mona, kalau boleh, saya ingin keluar dari pekerjaan ini. Seperti kamu ketahui, setiap hari saya sibuk latihan dan tidak punya energi lagi untuk tampil di tempat kerja sepupumu." Sambil terkejut, Mona mengangguk-angguk sebelum melanjutkan bicara. "Tidak masalah, saya hanya bertanya atas nama dia. Dia sudah menduga akan jawabanmu, tetapi merasa sayang sekali bila kesempatan itu diabaikan. Oleh karena itu, dia memberikan pilihan lain dan ingin tahu pendapatmu." "Apa itu?" tanyanya sambil menatap teman baiknya dengan bingung. "Apabila setuju, Wilbur mengatakan bahwa kamu bisa mengubah waktu pertunjukan menjadi hanya beberapa kali dalam sebulan saja, dan gajimu akan tetap sama. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa beberapa pengunjung menunggumu sia-sia selama berhari-hari." Ucapnya jujur diikuti tawa kecil di akhir kalimatnya. Entah mengapa dia merasa bersalah kepada pengunjung itu. Tiara juga ikut tertawa geli merasakan sensasi pencapaian. Bukankah itu berarti bakatnya diakui orang banyak sampai mampu membuat pengunjung jatuh cinta dengan permainan musiknya? Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, "Jika Wilbur tidak keberatan, maka saya pun juga tidak keberatan. Itu sudah lebih dari cukup. Tentu saja dia tidak masalah dengan hal ini." Kemudian Mona berdiri melambaikan tangan ke Tiara dan pergi. "Lanjutkan latihanmu. Saya akan sampaikan jawabanmu pada Wilbur." Malam setelah latihan, Tiara berencana pergi ke restoran untuk meminta maaf secara langsung pada Wilbur. Bagaimanapun juga, dia sudah bersikap begitu baik padanya sejak hari pertama tampil di restoran itu. Ketika mengetahui alasan di balik kunjungannya, Wilbur tertawa kecil dengan acuh tak acuh. "Tidak apa-apa, lagi pula ini bukan masalah besar." "Meskipun begitu, saya tetap harus meminta maaf padamu. Persetujuan awal adalah dia tampil setiap hari, tetapi kini menjadi 2 hari sekali, dan sekarang hanya beberapa kali dalam sebulan. Saya merasa tidak enak." "Kamu tidak perlu merasa tidak enak. Lagi pula sebenarnya restoran kami yang telah diuntungkan olehmu. Sekarang bisnis kami semakin ramai dan banyak pengunjung asing yang juga datang ke sini karena dirimu." Ucap Wilbur menceritakan situasi restoran akhir-akhir ini kepadanya. Sedikit terkejut, Tiara sama sekali tidak menduga pengunjung asing akan datang ke sini demi dirinya. Melihat raut wajahnya yang terkejut, Wilbur tertawa dan berkata, "Apa? Kamu tidak percaya saya?"
Saya pikir hal ini sedikit berlebihan. Tidak sama sekali. Sore ini, setelah Mona mengatakan kalau kamu bersedia tampil beberapa kali dalam sebulan, saya telah mendiskusikannya dengan pemilik restoran ini dan berencana untuk menyediakan meja pada hari-hari penampilanmu di sini berdasarkan pesanan saja. Ide ini rupanya sukses besar dan semua meja telah habis dipesan dalam waktu 1 jam saja. Setelah mendengar ceritanya, Tiara semakin tercengang, tetapi segera menenangkan diri. Mereka pun berbincang-bincang sebentar, lalu tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Karena hari ini kamu sudah terlanjur datang, bersediakah kamu untuk tampil dengan sebuah lagu? Banyak orang yang menunggumu di luar sana." "Karena sudah berada di sini, saya akan tampil malam ini," pikir Tiara. "Kalau begitu, saya tentu akan merepotkanmu untuk mengatur waktu bagi penampilan saya, Wilbur." Wilbur tersenyum lebar sampai garis-garis wajahnya tampak. "Tidak sama sekali. Saya akan segera menyelesaikannya," ucapnya lalu bergegas pergi seakan takut Tiara akan berubah pikiran. Tiara tertawa geli melihat reaksi Wilbur mendengar persetujuan darinya atas saran yang dia ajukan. Malam itu, ketika waktu pertunjukan akan dimulai, Tiara melihat semua kursi di restoran sudah penuh. Bahkan ada pengunjung yang menunggu di luar. Di dalam restoran, para pengunjung menyambut Tiara dengan hangat saat melihat dirinya muncul. Meskipun sempat terkejut sesaat lamanya, dia cepat kembali ke kesadarannya karena pernah melihat pemandangan yang lebih spektakuler daripada yang dihadapinya saat ini. Maka tidak ada yang perlu membuatnya gugup. Setelah itu, dia meraih biolanya dan naik ke atas panggung, dan para pengunjung langsung berhenti tepuk tangan. Tak lama suara biola memenuhi seluruh sudut restoran, memukau para pengunjung, dan ketika nomor itu selesai, terdengar kembali tepuk tangan yang meriah. Tiara membungkuk memberi hormat dan hendak mengundurkan diri, tetapi banyak orang menghampiri dan memberinya bunga. Bahkan ada seorang laki-laki tampan dalam setelan jas dan dasi datang bersimpuh di depannya dan melamarnya dengan sebuah cincin berlian. "Nona Romario, saya berharap Anda mau menikah dengan saya. Saya sudah tertarik denganmu sejak Anda pertama kali tampil di restoran ini. Mungkin Anda tidak mengenal saya, tetapi saya selalu menonton setiap pertunjukan Anda." Ketika selesai berkata, pengunjung tertegun, begitu juga Tiara. Tiara menatap laki-laki itu tanpa berkedip. Dibuat bingung dengan perubahan situasi ini, dia sangat malu sampai tidak bisa berkata-kata dan bereaksi apa. Untungnya ada suara yang lembut yang menyelamatkannya kali ini. "Maafkan, tetapi dia sudah memiliki pasangan." Seluruh pengunjung di restoran itu secara refleks menoleh ke samping dan memberi jalan ketika mendengar suara itu dan menyaksikan Angus berjalan ke panggung dari belakang dengan penuh karisma. Dengan tenang dia berjalan melewati laki-laki yang bersimpuh berdiri di samping Tiara, menatap ke arahnya mengeluarkan aura kebangsawanannya. Laki-laki itu menatap kosong pada Angus yang begitu terhormat. "Maaf, saya tidak tahu," ujarnya sambil meminta maaf lalu berdiri dan pergi. Tiara mengembuskan nafas lega saat menyadari situasinya teratasi dengan sendirinya dan berkata dengan sopan, "Terima kasih atas perhatian Anda,
tetapi saya juga sudah memiliki tunangan. Maafkan saya. Bukan salah Anda. Saya sendiri yang tidak berusaha mencari tahu lebih dulu dan justru membuat Anda berada dalam situasi sulit ini. Merasa malu, laki-laki itu melirik Tiara dan berkata dengan penuh tekad, "Apapun yang terjadi, saya tetap mengagumimu." Selesai bicara, dia meletakkan bunga itu di atas meja lalu pergi. Sambil menyaksikan kepergian laki-laki itu, Tiara merasa bingung dengan perasaannya, tetapi di saat yang sama dia merasa lega. Dia kemudian tersenyum hangat saat melihat masih ada pengunjung di restoran itu. "Terima kasih telah menyukai pertunjukan saya, dan saya sangat menghargai dukungan Anda semua. Silahkan kembali menyantap makanannya sebelum dingin." Para pengunjung tidak lagi mengganggunya meskipun penasaran tentang hubungannya dengan Engus setelah mendengar pernyataannya tadi. Mereka kemudian mengangguk dan memahami pernyataan Tiara dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Meskipun begitu, hal itu tidak menghentikan keingintahunan di hati mereka. Tiara langsung mengajak Engus saat melihat tatapan penasaran dari orang-orang di sekitar mereka. "Bagaimana kalau kita mengobrol di ruang tunggu?" Engus menerima ajakan itu dan terkesiap saat mereka sudah berada di ruang tunggu seraya berkata, "Saya tidak menyangka kamu begitu terkenal sekarang." Ini merupakan kejutan bagi Tiara saat mengingat-ingat kejadian tadi. Dia berkata dengan sopan, "Terima kasih sudah menyelamatkan saya dari situasi tadi. Kapan-kapan saya akan mengajak kamu makan." "Kalau begitu, kamu sudah berhutang 2 kali makan, Nona Romario," ucap Engus sambil menyeringai. Tiara sedikit tersentak lalu teringat bahwa dia juga telah mengatakan akan mengajaknya makan ketika di bar tadi. Oleh karena itu, Tiara tertawa geli sambil berkata, "Benar, saya akan bayar 2 kali makan ini." "Tidak terburu-buru, kamu bisa membayarnya kapanpun ada waktu luang." Engus tidak begitu mempermasalahkannya dan Tiara mengangguk. Lalu mereka mengobrol sedikit lebih lama sampai langit di luar menjadi gelap. Akhirnya ketika memeriksa jam di pergelangan tangannya, dengan sopan dia mohon diri. "Sudah malam, saya harus pulang sekarang." "Saya akan mengantarmu karena sudah larut malam." Setelah itu, Engus bangkit dari tempat duduknya. Akan tetapi tiba-tiba terlintas sesuatu dalam benaknya dan dia bertanya, "Omong-omong, apakah kamu akan jarang datang ke restoran itu nanti?" "Saya kira iya. Bagaimanapun juga, saya sudah masuk ke orkestra. Latihan hariannya sangat ketat. Jadi saya benar-benar tidak punya waktu luang lagi," jawab Tiara. Engus terdengar sedih saat bicara. "Sayang sekali. Tampaknya saya hanya bisa mendengar permainanmu saat kamu tampil bersama dengan kelompok musikmu." "Tidak benar. Saya sudah berjanji dengan Wilbur kalau saya akan tampil di sini beberapa kali dalam sebulan." Dengan singkat Tiara bercerita padanya mengenai percakapannya dengan Wilbur tadi sore. Setelah mendengar kesepakatan mereka, Engus terkagum-kagum. Pemilik dan manajer restoran ini benar-benar pebisnis hebat. Dia tertawa geli dan bergurau, "Saya harus meminta seseorang untuk memesan tempat untuk saya di hari kamu tampil. Kalau tidak begitu, saya tidak akan mendapatkan tempat yang bagus." "Tidak perlu berlebihan seperti itu.
Tiara kemudian merapikan biolanya sambil tertawa mendengar candanya, lalu menggendong tas biolanya dan bersiap untuk pulang. Enggus menyadari gelagat itu dan kemudian mengikutinya. Saya mau parkir mobil di jalan di seberang restoran. Nanti tunggu saya di depan pintu masuk. Setelah itu kita pulang bersama setelah membawa mobil saya ke sini. Terima kasih untuk tawarannya, tetapi pengurus rumah sudah tiba untuk menjemput saya. Tiara menolak sambil tersenyum. Kehabisan akal, Enggus hanya bisa menyaksikan Tiara pergi dengan mobilnya. Kembali ke villa, Tiara menerima panggilan video dari Niko. Kami sudah sampai bandara dan akan pulang ke rumah sekarang. Selamat beristirahat di rumah. Jangan buru-buru kembali bekerja. Tiara mengingatkannya sambil tersenyum. Di sebelah Niko, Carrie berkata dengan manis, Nona Tiara, jangan khawatir. Cahaya akan membantumu mengawasi Papa. Jika tidak menurut, Cahaya akan melapor pada Nona. Oke, awasi Papa ya, Carrie. Niko kehabisan kata-kata mendengar percakapan mereka berdua. Matanya berseri-seri penuh kehangatan dan komunikasi via telepon itu berakhir setelah bercakap-cakap beberapa lama. Setelah itu Niko membawa Carrie pulang ke perumahan berlian untuk beristirahat dan membongkar koper. Keesokan pagi, sehabis sarapan, Vania datang berkunjung karena sudah sangat merindukan cucunya yang sudah berhari-hari tidak dilihatnya. Carrie, Nenek datang untuk menemui kamu. Vania langsung menggendongnya begitu masuk ke ruang tamu. Mengapa Nenek ada di sini? Carrie tersenyum sumringah melingkarkan lengannya di leher Nenek dan mata gelapnya berbinar-binar. Nenek kesini karena sudah merindukanmu. Jawabnya lalu duduk di sofa sambil memangku Carrie. Apakah kamu tidak rindu pada Nenek, Carrie? Iya, saya sangat rindu pada Nenek. Bohong, mengapa kamu tidak mengunjungi Nenek bila rindu? Nenek mengeluh. Carrie berkedip karena bingung lalu menjawab dengan suara yang menggemaskan. Saya tidak berbohong, Nek. Saya sangat rindu pada Nenek. Selesai berkata, Carrie berinisiatif untuk mengecup pipi Vania untuk menyenangkannya. Jarang sekali Carrie memiliki inisiatif lebih dahulu. Vania merasa sangat bahagia sampai melupakan hal lain. Tak lama kemudian, Niko baru selesai berganti baju dan tengah turun ke lantai bawah sambil membawa tas kerja ketika melihat ibunya bermain dengan anaknya. Mengapa ibu ada di sini? Tanyanya sambil menuruni tangga. Vania memandang putranya yang tampan dan berkata sambil tersenyum, Ibu rindu pada cucu. Maka ibu datang. Niko mengangguk acuh tak acuh dan saat hendak pergi, Vania menghentikannya. Tunggu, ada yang ingin ibu bicarakan denganmu. Apa itu? Niko langsung menghentikan langkah dan menoleh ke arah ibunya. Saat Vania menyadarinya, senyum di wajahnya menghilang dan bertanya dengan serius. Ibu bertanya padamu, apakah Tiara satu-satunya perempuan bagimu? Iya, Niko menjawab singkat tetapi terdengar tegas. Jawaban tegasnya itu menciptakan gejolak emosi di hati Vania. Bahkan bila kamu benar-benar ingin menikah dengannya, apakah kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu lakukan dengan profesinya saat ini bila dia akhirnya bergabung dengan keluarga kita? Apakah dia akan terbang antara tempat ini dan tempatnya di sana sepanjang waktu?
Bagaimana dengan Gary kalau begitu? Ibu tidak akan mengizinkan kalau tidak ada yang menjaganya dengan benar. Oke, kakak semuanya, sekian dulu cerita untuk hari ini. Dan akan saya sambung di hari besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan semangat untuk kita semuanya. Terima kasih.